semuanya. Tentu satu hal yang membahagiakan saya bisa bersama-sama. Suara saya bisa terdengar cukup jelas? Jelas, Om. Jelas, baik, terima kasih. Ya, tentu saya merasa bersuka cita bisa bersama-sama malam hari ini untuk men-sharingkan tentang pengalaman iman kita. Dan mungkin ada beberapa di sini yang sudah mengenal saya, ada juga yang belum. Saya adalah Imam Diosesan Keuskupan Sufragan Bogor. Dan saat ini saya bertugas di Paroki Santo Matias Cinere. Uniknya, Paroki Santo Matias Cinere ini tidak lain adalah gerejanya berlokasi di KAJ, tetapi umatnya adalah semuanya hampir dari Depok. Maka pada saat itu Paroki Santo Matias ini oleh almarhum Monsignor Leo Sukoto diserahkan ke Keuskupan Bogor untuk penggembalaannya. Jadi memang situasi yang membuat saya terkadang bingung juga. Banyak umat-umat yang masih merefer ke Jakarta, padahal kita sebetulnya kami adalah umat Keuskupan Bogor. Jadi sekali lagi, saya bertugas di Paroki Santo Matias Cinere, Keuskupan Bogor. Itu saja perkenalan dari saya. Dan mengapa mungkin saya tiba-tiba ada di dalam kelompok ini atau dalam persekutuan doa family ini. Ya, berawal dari pertemuan saya dengan Ibu Regina. Dan kemudian kalau hari ini diambil satu tema yang berkisah tentang iman yang memulihkan. Itu pun sebetulnya sesuatu yang tak terduga yang keluar dari mulut saya ketika kami pada saat itu beberapa waktu yang lalu, kami termasuk Bu Regina, Bu Lipo, kemudian juga ada Bu Sisil dari Lampung, ada Pak Yosep Tan, ada Bu Erdi, ada Ibu Leni, melakukan suatu ziarah ke Eropa Timur. Nah, dalam satu kesempatan saya di meja makan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Regina, dan saya entah mengapa, dan saya selalu mengatakan bahwa Tuhan itu selalu berbicara dengan caranya masing-masing pada setiap pribadi. Tiba-tiba saya mengatakan demikian kepada Ibu Regina, seandainya saya tidak menentukan pilihan saya untuk memilih Yesus, mungkin saya tidak akan pernah bisa kemana-mana. Mungkin saya tidak akan pernah bisa mengalami situasi yang sangat luar biasa, melakukan ziarah, dan lain sebagainya. Kemudian saya menceritakan tentang mengapa saya memilih Yesus. Dan Bu Regina mengatakan, nah itu saja kalau begitu yang nanti kita jadikan tema sebagai pertemuan kita untuk bulan ini atau untuk hari ini terlebih lagi. Ya, hari ini temanya tidak lain adalah iman yang memulihkan. Tapi sebelum sampai pada iman yang memulihkan, kita tentu saja pertama-tama harus bisa menyadari terlebih dahulu. Seringkali kita sebagai orang Katolik itu paling susah untuk men-sharingkan pengalaman imannya. Ya enggak? Kalau kita di dalam pertemuan, baik itu pertemuan pendalaman kitab suci, kecuali doa rosario ya, semua orang bisa berdoa, tapi ketika pertemuan kitab suci, masa prapaskah, masa advent, dan seterusnya, ketika bertemu di lingkungan itu kan yang bicara biasanya 7L ya. Ngerti nggak 7L? Lu lagi-lagi lu. Sementara yang lainnya diam aja begitu loh ya. Dan ini yang perlu kita sadari baik-baik. Mengapa orang Katolik itu betapa susahnya untuk men-sharingkan pengalaman imannya? Karena rupanya di dalam pola pikir kehidupan kita sebagai orang Katolik, untuk men-sharingkan iman sekalipun seringkali masih ada satu pemahaman benar dan salah. Padahal soal iman itu kan bukan salah dan benar atau benar dan salah. Mengapa? Ya karena setiap pribadi itu mempunyai pengalaman bersama Allah dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai salah satu contoh. Kalau pertama kali ada seseorang yang mengenalkan diri dengan nama saya misalnya, Thomas. Kira-kira sebagai orang Katolik itu pertama kali ketika mendengar kata Thomas disebutkan, komentarnya apa?
Komentarnya tidak lain adalah orang yang gak pernah percaya. Gampang sekali kita buat stigma terhadap segala sesuatu dan kemudian kita menjustifikasi sehingga kalau ada orang yang menyebutkan nama Thomas itu, maka akan dengan sangat mudah dikatakan orang yang kurang percaya. Padahal kalau kita mau merenungkan baik-baik, kalau kita mau melihat dan mencerna baik-baik, apa yang dialami Thomas itu, bukan berarti nama saya Thomas loh ya, apa yang dialami Thomas itu tidak lain adalah justru menyampilkan kepada kita, memberikan suatu teladan kepada kita, bahwa iman yang sejati itu bukan menurut orang lain. Pengakuan kita, kepercayaan kita, iman kita kepada Allah itu bukan kata orang. Kan kalau murid-murid yang lain ketika menyampaikan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan bangkit. Mereka mengalami secara langsung. Tapi pada saat itu Thomas tidak ada. Sehingga ketika murid-murid yang lain mengatakan, kami melihat Tuhan sudah bangkit dan seterusnya, Thomas mengatakan, ya kurang percaya seperti itu. Tapi setelah itu, ketika Thomas mampu mencucukkan jarinya ke lambung Yesus, dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dari sana, kita bisa belajar bagaimana iman itu memang harus lahir dari pengalaman pribadiku dengan Allah. Walaupun kemudian Yesus berpesan, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah atau orang yang tidak melihat tapi percaya. Memang itu ditujukan kepada kita yang mungkin pada saat ini kita tidak akan bisa secara kasat mata melihat Yesus, tetapi kita bisa melihat Allah dalam setiap peristiwa yang dialami. Dari setiap peristiwa yang dialami itulah kita akan melihat bagaimana Allah itu selalu campur tangan di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan bahwa betapa susahnya orang Katolik untuk mau men-sharingkan imannya karena masih ada pendapat, masih ada asumsi, masih ada persepsi soal benar dan salah. Kalau saya menyampaikan, men-sharingkan pengalaman iman saya, takutnya orang lain mengatakan salah. Padahal soal iman bukan soal benar dan salah, karena setiap pribadi mempunyai pengalaman bersama Allah dengan cara yang berbeda-beda. Tadi saya menyampaikan salah satu contohnya tidak lain adalah Thomas. Dan termasuk saya pun kemudian mengimani Yesus, meskipun sejak kecil saya mengenal Yesus dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya berani memutuskan, itu karena ada satu pengalaman pribadi yang membuat saya mengatakan kepada Tuhan Yesus, yes, saya siap. Dan seterusnya. Lalu, dalam soal iman bukan salah dan benar karena Allah menyapa kepada manusia dengan cara yang berbeda-beda itu. Maka dari sanalah kita pertama-tama harus sadari. Dalam sharing kita malam hari ini soal iman yang menyembuhkan, iman yang memulihkan, iman yang menyelamatkan, setiap orang silakan bisa men-sharingkan. Apakah dengan iman yang dimiliki itu mampu membuat kita itu dipulihkan? Dipulihkan bukan hanya soal pemulihan biasa, tapi dipulihkan bagaimana kita mampu bangkit dan mempercayakan hidup kita kepada Allah secara utuh. Maka untuk memahami seperti itu, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk memberikan suatu renungan di satu kelompok PDPKK di Kuskupan Bandung. Lalu saya disodorkan satu kalimat, satu tema yang buat saya cukup menarik dan menantang, tidak lain adalah iman yang memindahkan gunung, gitu loh ya. Lalu ketika saya diberikan tema seperti itu, saya tanyakan kepada mereka, iman yang memindahkan gunung, gunung apa yang harus dipindahkan? Kira-kira kalau Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini di Zoom ini, yang mungkin kalau pertanyaan saya, sayangnya memang salah satu kelemahan Zoom itu kita tidak bisa berkomunikasi dialog ya, dialogis ya. Karena di situ kita monolog, padahal sebetulnya kita bisa bersama-sama untuk men-sharingkan pengalaman masing-masing. Kalau tadi saya katakan, ketika ada disampaikan begitu, iman yang memindahkan gunung. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak dan Ibu yang bersama-sama dalam Zoom ini, gunung apa yang harus dipindahkan?
Di situ sudah ada jawabannya karena sekarang screen-nya muncul gitu loh ya. Ya, saya pertama-tama mengutip dari Injil Matius bab 17 ayat 20. Apabila kalian punya iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke sana, pasti gunung ini akan pindah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat kalian lakukan, atau tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka kalau tadi mempertanyakan, gunung apa yang harus dipindahkan supaya iman kita itu benar-benar tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita? Meskipun kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, meskipun kita seringkali mengatakan mengimani Allah, tapi rupanya kita belum sepenuhnya loh mampu mempercayakan hidup kita kepada Allah, karena tanpa sadar di dalam diri kita itu masih ada gunung-gunung yang betapa susahnya untuk kita pindahkan, dan kemudian kita meyakinkan dan mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Maka kalau tadi saya bertanya, gunung apa yang harus kita pindahkan? Sebagai orang beriman, kita pun masih punya keangkuhan. Kita pun masih punya kesombongan. Kita pun masih punya kecongkakan. Terlebih lagi, ini bahayanya adalah kalau kita masuk pada satu tahap yang disebut dengan kesombongan rohani. Mungkin sekilas kita menjadi orang yang paling sangat rohani sekali. Orang yang penuh dengan spiritualitas yang sangat luar biasa. Penuh iman yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita sudah jatuh di dalam kesombongan rohani, itu bahaya. Karena pertama, kita akan merasa lebih hebat daripada orang lain. Padahal setiap orang punya pengalaman iman yang berbeda-beda. Karena Allah berbicara kepada setiap orang dengan pengalaman yang berbeda-beda itu. Dan kesombongan rohani pun akhirnya tanpa sadar kita menjadikan Allah itu sebagai sosok yang harus mengikuti kehendak saya. Kita meminta Tuhan harus melakukan ini, kita meminta Tuhan untuk melakukan itu, dan seterusnya. Nah, itulah dia. Kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, yang hal-hal seperti itulah yang harus kita pindahkan dari hati, budi, hidup, dan pikiran kita sebagai orang yang beriman. Supaya iman yang tumbuh sebagai jawaban atas tawaran dari Allah. Allah selalu menawarkan segala situasi kepada kita, cuman itu tadi, kita seringkali tidak mempedulikan, seringkali kita mengabaikan, karena meskipun kita percaya, mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita betapa susahnya menyingkirkan gunung-gunung kesombongan dan keangkuhan kita, dan akhirnya apa? Kita seringkali menjadikan Tuhan itu sebagai sosok yang harus mengikuti kehendak saya. Kalau Tuhan tidak mengikuti kehendak saya, maka kita seringkali mudah mutung, berdoa pun nggak mau, dan terus dengan mengatakan Tuhan itu tidak adil terhadap saya. Yang nggak adil kan sebetulnya kita, bukan Tuhan. Mengapa kita nggak adil? Ya karena kita hanya memikirkan diri sendiri. Padahal soal iman, iman kepada Allah bukan soal mementingkan diri sendiri. Bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi iman kita kepada Allah tidak lain adalah bagaimana kita memperjuangkan kebenaran akan Tuhan itu. Kebenaran iman kita itu. Sehingga di sana, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang harus kita syukuri. Kita ucapkan terima kasih. Allah selalu tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Cuman karena keangkuhan dan kesombongan yang tidak bisa kita singkirkan oleh iman kita, akhirnya kita menjadi orang-orang yang seringkali munafik dalam segala sesuatu. Nah, maka kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita mengimani Allah, berarti ketika mengimani Allah itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Mengimani Allah ternyata kita harus berani mempercayakan seluruh hidup kita. Kita harus berani mempercayakan hidup sepenuhnya dalam kuat kuasa Allah, di dalam penyelenggaraan ilahi. Ini tentu saja bukan persoalan yang gampang. Untuk mengalahkan
keinginan diri, bagaimana mengalahkan ego diri itu memerlukan perjuangan, atau yang disebut dengan Yesus mengatakan menyalibkan diri itu kan betapa susahnya. Yesus pun masih mengalami betapa susahnya ketika tahu bahwa dirinya saatnya sudah tiba. Yesus kan mengatakan, seandainya mungkin, ya cobalah alihkan cawan ini, jangan menjadi tanggung jawab saya, tetapi disitulah dia. Ketaatan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa percaya kepada Allah berarti di situ kita harus mempercayakan hidup sepenuhnya dalam kuat kuasa Allah. Lalu, kalau kita mengimani Allah, orang yang mengimani Allah, orang yang percaya kepada Allah tidak lain adalah berani melibatkan seluruh hidup di dalam kehendak Allah. Maka kalau kita sampai pada level seperti itu, mempercayakan hidup, mempersatukan hidup kita sepenuhnya dalam kuat kuasa Allah, lalu kita juga mau melibatkan seluruh hidup kita di dalam kehendak Allah, maka disitulah kehidupan iman kita akan tumbuh dan berkembang, akan menjadi bermakna. Kalau tadi saya mengatakan, di dalam iman tidak ada yang mustahil. Maka karena mau menyerahkan diri, mau mempersatukan diri, mau mempercayakan diri kepada Allah, mau terlibat di dalam kehendak Allah, itulah yang akhirnya membuat kita bisa dipulihkan oleh iman dan di dalam iman. Coba saja, malam hari ini saya mengambil satu contoh yang sangat sederhana bagaimana kita harus menyingkirkan keangkuhan, bagaimana kita harus mempercayakan hidup kita kepada Allah. Dan dari sikap seperti itulah iman, kepercayaan kita kepada Allah itu akan memulihkan dan menyembuhkan, bahkan menyelamatkan kita. Coba, kita akan melihat dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kira-kira itu berkisah tentang apa? Susah kan? Gak ada yang jawab. Ya, di sana dikisahkan mengenai Bartimeus, orang buta itu. Ketika Yesus lewat, dia teriak-teriak. Dia memanggil Yesus. Banyak orang yang menghalanginya, termasuk kita. Ketika ada orang yang mau melakukan pertobatan, kita bukan mendukung, tapi kita seringkali menghalang-halangi karena kita merasa bahwa Tuhan itu hanya milik saya. Oh, enggak gitu. Rupanya Bartimeus mengalami hal seperti itu. Berteriak, memanggil Yesus, tapi orang-orang menghalanginya sampai Yesus pun memalingkan muka kepada Bartimeus dan dikatakan, panggillah dia. Ada yang menarik dari kisah Bartimeus dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52 itu. Ketika orang-orang sekitarnya mengatakan bahwa Bartimeus dipanggil oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Yang dilakukan oleh Bartimeus di dalam adalah melemparkan jubahnya. Cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Yesus. Dari sini menjadi sangat menarik bagi saya secara pribadi. Melemparkan jubahnya berarti disitulah Bartimeus menyingkirkan keangkuhannya, kesombongannya. Karena mungkin selama ini meskipun dia sebagai orang yang membutuhkan Yesus, tetapi dia tidak pernah mau datang kepada Yesus. Tapi dia tidak pernah mau menemui Yesus, hanya mendengar. Kita pun begitu. Sebagai orang beriman, kita seringkali pun seperti itu. Bukan mau datang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, tetapi kita hanya sekedar menuntut. Dan ketika kita seakan-akan tidak diberikan apa yang kita inginkan, kita kemudian kan sangat mudah menyalahkan, menyudutkan, dan mendiskreditkan Tuhan sendiri seperti itu. Tapi di sini sekali lagi, ketika Bartimeus tahu Yesus memanggilnya, dia melemparkan jubahnya. Saya menangkap bahwa disitulah dia menyingkirkan segala sesuatu yang membuat dia tidak pernah mau datang untuk menemui Yesus, hanya berteriak-teriak. Dan ketika dia menyingkirkan, memindahkan gunung keangkuhannya, bisa jadi karena jubah seringkali kan dianggap sebagai sesuatu yang sangat istimewa.
sebagai suatu tanda orang itu mempunyai jabatan, mempunyai tahta, dan seterusnya. Maka ketika dia mampu dan berani menyingkirkan jubahnya, melemparkan jubahnya, kemudian datang kepada Yesus, kemudian Yesus mengatakan apa? Karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Iman yang memulihkan itu tidak lain adalah, kembali lagi saya mengatakan, iman yang memulihkan itu karena memang berani mempercayakan hidup sepenuhnya dalam kuat kuasa kasih Allah. Dan mau melibatkan seluruh hidup di dalam kehendak Allah. Maka Bartimeus yang buta itu pun bisa melihat terang. Terang yang bukan hanya sekedar terang biasa, tetapi di dalam terang iman itulah kemudian dia menjadi pengikut Yesus juga. Nah, itu hal yang perlu kita sadari baik-baik kalau hari ini kita bersama-sama merenungkan iman yang memulihkan. Dan kemudian kembali lagi, latar belakang mengapa malam hari ini kemudian diambil satu tema iman yang memulihkan berasal dari obrolan yang sederhana pada saat itu. Karena saya merasa ketika saya memutuskan mengikuti Yesus dan mengatakan hands up kepada Yesus, disitulah lambat laun kehidupan saya diubah. Karena saya belajar untuk mempercayakan hidup secara utuh kepada Allah. Saya belajar untuk mau melibatkan seluruh hidup saya dalam kehendak Allah. Ini mungkin yang perlu kita renungkan bersama. Sebagai satu sharing dalam kehidupan saya. Sejak kecil, saya memang mengenal Yesus. Karena sebagian besar dari keluarga saya juga banyak yang Katolik. Tetapi, saya tidak pernah berani untuk memutuskan saya ikut Yesus atau tidak. Sampai akhirnya perjalanan hidup saya bukanlah perjalanan hidup yang mulus. Perjalanan hidup yang penuh dengan kerikil, penuh dengan pergumulan-pergumulan yang terkadang mungkin kalau saya tidak mempercayakan, meskipun pada saat itu saya tahu ada kekuatan Tuhan, tapi saya pada saat itu hanya sekadar mau mengatakan, ya Tuhan ini seperti ini. Di dalam pergumulan yang sangat luar biasa, disitulah saya akhirnya menemukan atau mendapatkan satu pengalaman yang sungguh-sungguh menguatkan saya, kemudian saya mengatakan, ya itu tadi, yes Tuhan, saya mau mengikuti. Dan dari situ juga saya akhirnya semakin menyadari bahwa orang-orang yang tidak pernah mau menderita dalam hidupnya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Karena orang-orang yang seperti itu yang tidak pernah mau menderita, masuk dalam pergumulan hidupnya mau enak-enak saja, seringkali ya bukan lagi mau melihat Tuhan pun tidak, karena yang ada dalam dirinya adalah dirinya sendiri. Lalu dalam peristiwa, satu peristiwa antara iya dan tidak, tapi mungkin saya katakan lebih baik di dalam satu mimpi. Ketika di dalam pergumulan hidup yang teramat berat dalam kehidupan saya, di dalam satu mimpi itu, saya tiba-tiba didatangi oleh seorang bapak. Sampai sekarang saya belum pernah tahu wajahnya seperti apa. Seorang bapak tua hanya menggunakan kain yang mungkin kalau kita katakan seperti orang yang naik haji itu pakai pakaian apa ya? Pakaian seperti itu. Di dalam kesendirian saya di tepi laut itu, bapak itu mengatakan demikian kepada saya. Ikut aku atau ikut saya. Saya berpaling dan saya balik bertanya, saya? Bapak itu kembali menjawab, ikuti saya. Tanpa banyak bicara lagi, tanpa banyak pertanyaan lagi, kemudian saya mengikuti beliau. Kemanapun beliau pergi, saya ikut selalu ada di belakangnya. Sampai naik gunung, turun gunung, dan akhirnya tiba di satu sungai yang sangat lebar sekali. Ketika sampai tepi sungai yang lebar seperti itu, Bapak yang memanggil saya itu menyeberangi sungai dengan berjalan di atas air. Jujur saya saat itu tidak tahu kalau ada peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ketika melihat Bapak itu berjalan di atas air, saya katakan kepada beliau, saya nggak bisa kayak begitu.
dia berpaling kepada saya dan kemudian mengatakan, jalan ke hilir. Hanya itu, kalimatnya pendek-pendek, selalu pendek. Saya ikuti apa yang beliau maui, beliau kehendaki. Lalu, sungai yang begitu lebar itu tiba-tiba menjadi sempit, saya melangkahi sungai itu dan kemudian mengejar Bapak itu naik perahu berdua. Setelah itu, saya tiba-tiba terbangun. Semalaman saya berpikir, maksudnya apa sih ini? Saya belum mengerti. Besok pagi, ketika bangun pagi itu, selesai sarapan, saya bertanya kepada mami saya, almarhum mami saya. Mami saya itu almarhum sangat sederhana, polos, dan kadang-kadang nyebelin juga sih. Lalu saya tanyakan kepada beliau, atau saya sampaikan kepada beliau, Mam, tadi malam itu kok saya mengalami seperti itu dalam mimpi, katakanlah begitu. Mami saya dengan enteng mengatakan, itu bukan apa-apa. Pasti kamu dapat lotre. Coba bayangkan, pengalaman iman, mungkin bagi saya pengalaman iman seperti itu dijawab oleh mami saya dengan sangat simpel dan cuek begitu. Ah, kamu cuma nanti mau dapat lotre gitu loh ya. Tetapi sejak peristiwa itu, pertemuan itu, keinginan saya untuk ke gereja itu sangat besar sekali. Sampai akhirnya ada teman sekolah saya mengajak kepada saya untuk ke gereja. Tapi waktu itu teman saya itu Protestan. Entah mengapa, ketika saya diajak awalnya antusias. Tetapi ketika itu saya tiba-tiba mengatakan, saya nggak jadi deh. Lalu kemudian akhirnya saya ke gereja Katolik bersama sepupu saya. Ketika sampai di gereja, disitulah saya pertama kali menangis. Menangis dan merasa di dalam gereja itu segala sesuatu yang saya rindukan selama ini itu kok ada di sini. Kerinduan-kerinduan yang selama ini sepertinya begitu susah untuk ditemukan. Saya merasakan ada kedamaian, ada sukacita meskipun saya belum mengerti apa-apa sepenuhnya. Meskipun dulu ketika kecil, kalau mau tidur, mami suka bercerita tentang Yesus yang disalibkan. Tetapi ya mungkin dengan cara pemikiran mami pada saat itu. Karena papi mami saya pada saat itu juga belum Katolik. Baru setelah jadi Katolik, mereka pun menjadi Katolik. Setelah saya ke gereja itu, memang kerinduan-kerinduan terhadap Tuhan seperti ada jawabannya. Sampai akhirnya ketika saya sudah ke gereja terus-menerus, kemudian tante saya dari kerabat saya mengatakan, kamu serius jadi Katolik? Saya katakan, iya. Ya kalau memang serius kamu belajar, komen. Lalu saya begitu komen. Dan inilah dia. Satu bulan sebelum saya dibaptis, saya bertemu kembali dengan Bapak itu dalam satu mimpi. Pada saat itu, Bapak itu sedang duduk seperti di satu kursi yang sangat indah sekali. Lalu saya menaiki tangga yang ada di hadapan Bapak itu, dan Bapak itu memerciki saya dengan air. Setelah itu, saya baru tersadar kembali. Apalagi sih maksudnya seperti ini? Dan ketika selesai saya diperciki itu, saya memang diajak masuk oleh Bapak itu, masuk ke suatu gereja yang sangat indah. Dindingnya terbuat dari emas, permadaninya merah menyala, dan seterusnya. Yang unik, Bapak itu menunjukkan dua tempat kepada saya. Ini tempatmu, ini tempatmu. Hanya dua tempat. Di dalam kebingungan itu, saya kemudian bertanya kepada almarhum Pastor Demers OFM, karena beliau yang mengajar saya katekumen. Saya katakan kepada beliau, Pastor, kok saya selalu bertemu dengan seperti ini? Beliau mengatakan dengan sangat simpel, sudah waktunya buat kamu. Sebentar lagi kamu juga dibaptis. Nah, akhirnya saya dibaptis. Baptis dewasa.
Dan saya pun mulai aktif dalam kehidupan menggereja, ikut kur, aktif di lingkungan, aktif di wilayah, aktif di paroki, dan seterusnya. Yang menarik tidak lain adalah bagi saya ketika saya menyadari sepenuhnya, ketika Bapak yang menunjukkan saya tempatmu adalah ini, saya baru sadar bahwa yang ditunjukkan itu tidak lain adalah ruang pengakuan dosa dan sakristi. By the way, setelah dibaptis, kehidupan saya mulai berubah. Meskipun saya adalah orang yang minder, orang yang rendah diri, karena situasi yang membentuk saya seperti itu. Dengan pergumulan-pergumulan hidup yang membuat saya seperti itu. Saya tetap aktif meskipun di dalam keminderan saya, di dalam situasi yang tidak mengenakan itu, tetap ada, mungkin masih tetap ada di dalam kehidupan saya. Lalu setelah selesai sekolah, memang pada situ saya langsung kerja. Ketika saya bekerja, pertama-tama saya bekerja di bagian administrasi di satu toko spare part kendaraan bermotor. Saya memegang kepala gudang bagian diesel. Rumit memang. Lalu ketika saya bekerja selalu ada satu kalimat yang memanggil-manggil. Ini bukan jalan hidupmu. Awalnya saya berpikir, ya karena memang saya adalah orang lulusan fisika, lalu kemudian bekerja seperti itu pasti sangat bertolak belakang dengan apa yang saya apa yang saya miliki. Tetapi lambat laun selalu ada yang mengatakan ini bukan jalan hidupmu. Sampai akhirnya ada satu lowongan baru, ada satu lowongan pekerjaan baru di dunia musik waktu itu. Saya pikir saya memang senang musik dari kecil. Ini satu kesempatan bagi saya untuk mengembangkan karir saya di dunia entertainment gitu loh. Yang lucu ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan atau katakanlah di toko tempat spare part kendaraan itu, karena saya juga kenal baik dengan pemiliknya, saya katakan, Om, saya mau berhenti ya. Saya sama sekali tidak ngerti soal berhenti kerja itu seperti apa. Om, saya mau berhenti ya, soalnya nanti sore saya harus bekerja di tempat yang baru. Saya ditegur keras oleh almarhum Om Heng itu. Tapi beliau mengatakan, ya sudah kalau begitu. Dan saya juga mengatakan, kalau 3 bulan pertama saya tidak betah, saya akan kembali lagi. Lalu saya bekerja di dunia entertainment, musik, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi, selalu ada yang mengatakan, itu bukan jalan hidupmu. Saya bertahan 3 tahun. Hampir 4 tahun saya bertahan. Selalu seperti itu. Itu bukan jalan hidupmu. Sampai akhirnya saya memutuskan pindah ke Jakarta. Masih di dunia yang sama. Dan saya tetap bersikeras bahwa ini dunia yang akan membuat saya menjadi penyanyi terkenal gitu loh ya. Karena cita-cita saya itu bukan jadi apa-apa. Pengen jadi penyanyi terkenal, tidak lebih daripada itu. Meskipun gagal total. Lalu setelah itu, saya bekerja di Jakarta, tapi lagi-lagi selalu saja ada pergumulan yang mengatakan itu bukan jalan hidupmu. Sampai akhirnya ada satu peristiwa yang membuat saya menantang Tuhan. Di situ tidak boleh dilakukan. Saya mencobai Tuhan. Ketika keponakan saya kelas 4 atau 3 SD tertabrak truk, kemudian dalam keadaan koma. Saya pun dalam keadaan bergumulan. Saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang kau memanggil saya jadi pastor, sembuhkan keponakan saya. Apa yang terjadi? Keponakan saya sembuh. Dan tidak ada cacat sama sekali meskipun harus operasi otak. Disitulah saya benar-benar merasa bahwa saya sudah sangat kurang ajar terhadap Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, hands up God, silahkan. Kalau memang saya dipanggil jadi pastor, silahkan. Hampir 5 tahun saya bekerja, saya meninggalkan dunia pekerjaan saya. Ya, kemudian saya masuk seminari. Ketika masuk seminari pun papi mami nggak tahu. Saya mendaftarkan diri. Dan itu pun saya masih rada nakal. Meskipun saya mengatakan hands up God, tapi saya tetap nakal. Pada saat itu saya melamar satu ke Uskupan Bogor dan satu lagi ke Indosiar. Karena waktu itu Indosiar baru mau membuat jaringan TV kayak begitu ya.
Tapi rupanya memang kenakalan saya disentil lagi oleh Tuhan. Kuspuan Bogor yang pertama kali memanggil saya. Lalu saya bertemu dengan almarhum Monsieur Geise, dan beliau mengatakan, ya sudah, kamu sudah bekerja, lebih baik kamu tidak usah masuk seminari menengah, masuk seminari tinggi. Kira-kira beberapa minggu sebelum saya berangkat ke seminari tinggi, barulah saya menyampaikan kepada Papi. Papi ya orang yang sangat demokrat, ya sangat-sangat apa ya, tidak pernah menahan anaknya mau jadi apa, yang penting kamu tanggung jawab. Ketika saya katakan kepada Papi, saya mau masuk seminari menjadi pastor, Papi cuma mengatakan, Papi tahu kok ketika kamu 3 bulan kamu nggak kerja, karena ketika itu saya diberi cuti 3 bulan untuk memikirkan hal itu, dan ketika kalau Papi bertanya, mengapa kamu tidak kerja? Saya katakan cuti. Padahal saya bohong itu. Baru saat itu ketika saya akan berangkat, saya sampaikan kepada Papi, Papi mengatakan cuma 2 hal. Kamu harus jujur dan bertanggung jawab dengan pilihanmu. Ya akhirnya saya masuk seminari tinggi. Ya, selama dalam perjalanan seminari tinggi itu kan bukan sesuatu yang sangat gampang. Saya dari dunia luar, saya dari dunia entertainment, masuk di dalam satu lingkungan yang tentu saja berbeda karakter dan lain sebagainya. Tapi disitulah benturan-benturan itu selalu ada. Sampai pada saat tahap tingkat 3, saya hampir dikeluarkan karena berbagai macam penilaian. Tapi itu tadi, kalau Tuhan mau dan kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya, yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Selalu ada cara jalan. Dan dari sanalah justru pergumulan yang selama ini membuat saya mampu hidup seperti sekarang. Artinya, dari pergumulan itu, kemudian saya akhirnya harus tetap berangkat untuk pastoral. Saya punya rasa dendam yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang katakanlah pada saat itu akan membuat saya harus keluar dari seminari. Tetapi entah mengapa, ketika itu di kamar ada satu keyboard. Saya sebetulnya tidak terlalu fasih memainkan keyboard. Tiba-tiba saya memainkan keyboard dan kemudian tercipta satu notasi yang menurut saya, oh ini bagus ya kalau buat saya buat lagu. Dan ketika saya buat satu lagu itu, disitulah saya menyadari bahwa dalam hidup ini bukan untuk membuktikan. Apapun yang kita lakukan bukan untuk membuktikan kepada orang lain. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk membuktikan kepada orang lain, ya bodoh. Kita nggak dapat apa-apa. Kita tidak bisa membangun kedalaman hidup. Karena hidup kita hanya untuk membuktikan kepada orang lain, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Dari situlah Tuhan mulai mengubah pola pikir saya. Dan kemudian saya dipertemukan dengan seorang psikolog yang itu adalah dosen saya, yang ketika saya diberi tugas, saya selalu menyampaikan sharing dengan teramat panjang di dalam tugas-tugas itu, sampai psikolog itu mengatakan, Thomas, kamu kayaknya harus ketemu dengan saya secara pribadi. Kayak sebagai seorang psikolog tidak boleh bertemu atau menawarkan diri, tapi kamu dalam keadaan bahaya. Lalu terjadilah pertemuan dan kemudian men-sharingkan segalanya. Dan dari sanalah saya baru bisa mengatakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, terima kasih atas segala pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Karena dari sanalah saya bisa melihat bagaimana campur tangan-Mu. Dan dari sanalah saya bisa semakin mengenali bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya itu. Lambat laut, kehidupan saya pun berubah. Dulu untuk mengikuti pelajaran di seminari itu sesuatu yang sangat sulit. Tetapi ketika Tuhan memulihkan, ketika kepercayaan dan keyakinan saya kepada Tuhan, saya serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Disitulah hidup menjadi sangat ringan. Sampai kalau hari ini saya bertemu dengan orang selalu mengatakan, Romo nggak pernah sedih ya? Saya katakan, orang gila kali ya gua kalau nggak pernah sedih. Setiap orang tuh punya kesedihan masing-masing. Tetapi kesedihan itu tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Cukup kita olah di dalam diri. Dan selalu saya katakan, Tuhan, terima kasih atas pengalaman yang tidak mengenakan ini, karena di depan pasti masih banyak pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu. Dengan demikian, kita akan selalu siap, karena kita yakin dan percaya
bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan satu beban yang melebihi dari kekuatan kita. Dan itu saya katakan, saya mengalami situasi seperti itu. Ketika saya memilih Yesus, di situ saya mulai disembuhkan. Ketika saya semakin mempercayakan hidup saya kepada Yesus dengan mengikuti jalan panggilan untuk menjadi seorang pastor, di situ saya semakin dipulihkan dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh menjadi orang yang seperti ini. Dan rupanya perjalanan hidup yang saya alami itu juga tidak ada yang sia-sia. Ketika saya bekerja sebagai tenaga administrasi, setelah saya lulus kuliah untuk siap-siap untuk tabisan, saya ditempatkan sebagai ekonom di Seminari Menengah Stella Maris Bogor. Lalu, saya dulu pernah di dunia entertainment. Ternyata itu menjadi sangat mudah, menjadi sangat menolong bagi saya bagaimana saya harus mengemas situasi, artinya sebagai seorang pastor harus bisa homili, harus bisa tampil di depan, setidaknya ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan itu bisa saya pergunakan sehingga saya bisa berbicara seperti ini. Padahal dulu untuk berbicara seperti ini saya bisa terkencing-kencing loh ya. Karena saya orang yang minder, karena saya adalah orang yang rendah diri seperti itu. Dan yang paling luar biasa, keinginan saya dulu memang ketika masih kecil hanya dua cita-cita saya sebetulnya. Satu jadi dokter, karena papi saya kerja di lingkungan rumah sakit. Lalu saya menjadi penyanyi. Tapi dua-duanya kan gagal. Setelah jadi pastor itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Setelah saya jadi pastor, saya kemudian justru menyelesaikan magister saya untuk urusan rumah sakit, manajemen administrasi rumah sakit. Yang tidak lain adalah harus mengelola rumah sakit. Pada saat itu, 3 tahun saya menjadi ketua yayasan, mengelola rumah sakit dan akademi keperawatan. Dan memang sejak dari kecil, hidup saya ada di lingkungan rumah sakit, hidup dengan dokter. Bahkan ada orang yang selalu memanggil saya dokter. Mungkin saya dokter apa ya, dokter jiwa atau apa, saya juga ngerti. Sampai sekarang masih ada juga yang menganggap saya dokter, meskipun saya bukan dokter. Lalu ketika saya mau jadi penyanyi, saya mulai dari dulu menulis lagu, menawarkan ke produser dan lain sebagainya. Tidak ada yang pernah melirik. Tapi setelah jadi pastor, saya bisa menuangkan kesaksian iman saya melalui lagu-lagu itu, sehingga saya bisa membuat satu album recording. Saya bisa memberikan kesaksian di mana-mana dengan lagu-lagu saya dan seterusnya. Tapi itulah Tuhan. Iman itu betul-betul memulihkan saya bukan karena saya menjadi pastor dan lain sebagainya, tapi iman itu memulihkan ketika kita mau mempercayakan hidup kita, melemparkan jubah keangkuhan kita, dan membiarkan Tuhan membentuk kita. Maka sampai sekarang, apapun yang terjadi, saya akan selalu mengatakan seperti itu, Tuhan terima kasih. Terima kasih atas pergumulan. Karena dengan demikianlah saya semakin mengenali Engkau. Nah, kembali lagi kepada kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita yang mengimani Allah, apakah kita memang sungguh-sungguh juga mempercayakan hidup kita kepada Allah? Apakah kita juga mau melibatkan hidup kita sepenuhnya dengan kehendak Allah dan seterusnya seperti itu? Kalau kita tidak pernah sanggup untuk melakukan seperti itu, ya sampai kapanpun iman yang kita miliki tidak akan pernah memulihkan hidup kita. Dipulihkan itu tidak lain adalah bagaimana kita bisa membangun sukacita kehidupan kita dalam situasi apapun. Dipulihkan itu bagaimana kita sungguh-sungguh bisa melihat bahwa dalam setiap kesempatan, dalam setiap peristiwa, Tuhan itu selalu ada. Tinggal kita bagaimana mau membuka hati kita. Bagaimana kita mau menyingkirkan jubah keangkuhan kita itu. Maka itulah yang ingin saya sharingkan kepada Anda. Iman yang memulihkan tidak lain adalah ketika kita benar-benar mampu mempercayakan hidup kita kepada Allah dalam situasi apapun. Maka Yesus selalu mengatakan di dalam sabda bahagia, itu kan seringkali kita salah tafsirkan juga. Berbahagialah orang yang semuanya tuh gak enak gitu loh ya. Tapi rupanya ketika saya merasa bahwa, oh mengapa Yesus mengatakan demikian? Rupanya Yesus ingin mengatakan kepada kita, segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita alami, meskipun hal yang membuat kita masuk dalam pergumulan, itu adalah anugerah Tuhan juga. Maka
Ketika kita mampu mensyukuri dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, disitulah kebahagiaan yang sejati. Karena dari sana kita akan bisa melihat campur tangan Tuhan itu. Kalau Yesus mengatakan berbahagialah, ya memang harus berbahagia. Karena orang yang mempunyai, ketika kita mampu mensyukuri atas segala pergumulan hidup kita, disitulah ada kebahagiaan yang tidak pernah bisa diukur oleh apapun, oleh materi apapun. Karena Tuhan selalu memberikan pengharapan kepada kita yang percaya sepenuhnya dan mau mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Maka untuk menutup, mungkin terlalu panjang kali ya, untuk menutup semuanya, saya ingin mengatakan, ayo kita sebagai orang percaya kepada Allah, kita sebagai orang yang mengimani Allah, jangan hanya sebagai satu pengakuan iman kita, tapi iman kita harus benar-benar diwujud nyatakan dengan mau mempercayakan hidup kita, menyingkirkan jubah dan keangkuhan kita seperti itu. Sehingga dari situ kita akan selalu dipulihkan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati Romo Thomas Peng An yang pada malam hari ini sudah memberikan kepada kita suatu peneguhan kembali ya Romo. Dengan renungan yang singkat, padat, jelas, dilengkapi dengan pengalaman pribadi Romo. Ini bagi kami ya, saya percaya kita semua dalam grup ini merasakan bahwa memang mengikut Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Romo, saya mau mengambil kesimpulan sedikit ya Romo. Iman yang memulihkan itu, tadi Romo katakan, iman yang mampu memulihkan keadaan di mana itu iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah pada keadaan. Dalam mengimani Allah, kita harus mempercayakan seluruh kehidupan kita. Seluruh, bukan setengah-setengah. Mempercayakan seluruh kehidupan kita dalam penyelenggaraan ilahi. Iman itu juga membuat kita melibatkan seluruh hidup kita dalam kehendak Allah. Dalam kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tapi menuju ke sana, kita perlu menyalipkan manusia lama kita. Manusia lama kita dianggap seperti gunung. Gunung ada yang diumpamakan gunung keangkuhan, gunung kecongkakan, gunung kesombongan. Dan itu kadangkala berselubungkan kesombongan dan keangkuhan rohani. Iman yang terus bertumbuh itu harus dengan pendengaran akan firman Tuhan. Dan pada saat ini, malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, itu berarti kita membuat iman kita bertumbuh. Iman yang memulihkan adalah iman yang tetap teguh, sekalipun antara harapan dan realita itu bertolak belakang, seperti Romo punya pengalaman tadi. Iman yang memulihkan itu adalah iman yang tetap setia, tetap tenang, dan bersyukur. Iman yang memulihkan adalah iman yang melihat melampaui mata duniawi kita yang terbatas. Oleh sebab itu, karena begitu kasihnya Allah akan kita, sebab begitu kayanya dan dalamnya karya Tuhan yang ditunjukkan oleh iman yang memulihkan kita, mari kita memandang kepada kasih setia Tuhan yang begitu besar. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Dan saya percaya pada malam hari ini dari kita setelah mendengar renungan dari Romo Thomas Peng An, ada iman yang kita bisa sharingkan kepada sesama. Mari Bapak Ibu, kita punya waktu yang cukup. Saya percaya Tuhan menyentuh hati kita, Tuhan membuat kita sampai kita ada saat ini dengan berbagai-bagai pengalaman yang menguatkan.